pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabarnya semua? Semoga tak kurang apapun sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan 7 film di sini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan film Resident Evil Apocalypse. Yang belum nonton videonya, saya akan sertakan linknya di deskripsi. Yang dimana Jill Valentine dan Alice berjuang dari kepungan zombie dan berpacu dengan waktu untuk keluar dari kota Raccoon City sebelum bom nuklir meledak. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film setelah diledakannya Raccoon City. Untuk membersihkan virus ternyata mereka salah. Virus masih menyebar kemana-mana yang membuat kekacauan di seluruh bumi. Siapkan kuota, pastikan wifi lancar. Dan inilah Resident Evil Extinction. Awal film Alice terbangun dari kamar mandi, kita diingatkan lagi dengan Resident Evil pertama. Setelah Alice berganti pakaian, Alice keluar dan melihat dirinya di dalam foto bersama Spence. Alice dikagetkan dengan suara di sudut ruangan yang terdapat patung Alice. Menghampiri suara itu ternyata ada ruangan seperti yang ada di The Hive, yaitu ruangan laser sistem keamanan dari Red Queen yang telah membunuh Kapten Wan dengan pasukannya. Terlihat laser menghampiri Alice. Dengan segera Alice melompat menghindarinya. Datang laser kedua yang tak mungkin untuk dihindari. Alice melompat ke saluran udara. Dari saluran udara Alice turun mencari jalan keluar. Alice merasa ada yang aneh di ruangan itu. Dia berlari dengan mendorong tandu. Ada pisau besar yang membuat tandu itu terbelah menjadi dua. Tak terduga ternyata jebakan lain yang keluar dari lantai seperti halnya senjata api yang menembakkan peluru. Alice tertembak di bagian perut dan tewas. Datang Dr. Isaacs bersama anak buahnya meminta untuk mengambil sampel darah dan membuang jasadnya. Terlihat gubuk kecil dari bawah lantainya terbuka. Anak buah Dr. Isaacs membawa jasad Alice dengan lift. Dibuang jasad Alice dan ternyata itu adalah jasad kloningan Alice. Hasil eksperimen Dr. Isaacs dikumpulkan beserta jasad kloningan Alice lainnya. Alice yang asli menyusuri jalan dengan motornya. Terdengar suara orang yang meminta bantuan dari suara radionya. Alice berhenti di tempat sumber suara radio yang meminta bantuan. Dengan langkah perlahan Alice memasuki tempat itu. Terlihat seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Alice mencoba melihat kondisi bayi wanita itu, ternyata itu hanya boneka. Ternyata Alice masuk jebakan mereka. Mereka sengaja meminta bantuan dengan suara radio untuk menjebak orang yang mendengarnya untuk mengambil barang berharga dari mereka. Salah satu dari mereka ingin melakukan hal kepada Alice. Dengan satu tendangan pria itu terbunuh. Salah satu dari mereka memukul kepala Alice hingga pingsan. Terbangun dari pingsan, Alice berada di ruangan. Terdapat kerangka yang masih bersimbah darah. Wanita salah satu dari mereka melemparkan kunci borgol tangan Alice. Wanita itu memerintahkan membuka kandang dari zombie dog. Alice dengan tangan terborgol berusaha menghindari zombie dog. Salah satu dari zombie dog tertusuk besi. Dengan menggunakan kakinya zombie dog satunya dilumpuhkan. Akhirnya borgol Alice terlepas. Wanita itu memerintahkan lagi untuk melepaskan semua zombie dog. Dengan menggunakan kabel, Alice mengikat zombie dog itu satu persatu dan kabel itu melilit besi pondasi dari bangunan.
Zombie Dog terus bergerak mencoba mengejar Alice. Dalam keadaan terikat kabel yang mengakibatkan besi fondasi itu tertarik merubuhkan lantai yang jadi pijakan mereka. Mereka akhirnya satu persatu dimangsa Zombie Dog itu. Melintas rombongan Claire, di dalam rombongan Carlos dan LJ bersama dengan mereka. Di tempat Dr. Isaac melakukan pertemuan dengan hologram Albert Wesker dan para petinggi Umbrella lainnya. Dr. Isaac memberikan laporan tentang proyek Alice dan subjek penjinakan zombie. Dr. Isaac sedang melakukan eksperimen menciptakan serum menjinakkan zombie sebagai pekerja. Alice dengan panahnya melumpuhkan zombie. Setelah melumpuhkan zombie itu, Alice mendekati tempat itu dan mengecek isi bahan bakar yang ternyata kosong. Masuk ke dalam toko, Alice menemukan mayat menggantung dan dipenuhi dengan lalat. Alice menemukan buku catatan dan mengambilnya. Claire bersama rombongannya terhenti di sebuah hotel untuk memeriksa kemungkinan ada yang dapat digunakan atau bahan makanan. Sial bagi LJ, saat di ruangan kamar hotel diserang zombie dan melumpuhkannya, LJ terduduk, dia melihat zombie di depannya. LJ menembak zombie itu, ternyata yang ditembaknya adalah cermin. Sedangkan zombie ada di belakangnya. Zombie itu menyerang LJ, tergigit bagian dadanya. Datang Carlos menolong memberondong zombie itu. Di tempat Dr. Isaac melakukan eksperimen pada zombie. Zombie hasil eksperimennya memiliki daya pikir atau kecerdasan, tetapi zombie belum bisa dikontrol sepenuhnya. Claire dengan rombongannya bermalam di hotel itu, membagikan makanan dan mengecek persediaan bahan bakar. Saat tertidur dan bermimpi buruk yang terjadi pada dirinya, tanpa sadar kekuatan pikiran Alice mengakibatkan benda di sekitarnya melayang, dan saat terbangun benda yang tadinya melayang terjatuh. Dengan kejadian itu Alice merusak motornya sendiri. Superkomputer White Queen dengan bentuk hologram mendeteksi kekuatan Alice dari kejadian tadi. Claire dengan rombongannya dikagetkan dengan kehadiran burung gagak yang cukup banyak mengepung mereka. Bergegas ingin meninggalkan tempat itu, mobil LJ terselip dan pindah ke bus. Karena serangan gagak yang menutupi kaca depan bus, bus menabrak tiang yang ada di depannya mengakibatkan pelindung depan bus terlepas. Melihat kejadian itu, Claire dan Carlos berbalik arah mencoba menolong mereka. Dengan sekuat tenaga mereka menahan kaca depan dari serangan gagak itu. Claire dan Carlos mencoba memindahkan mereka dari bus. Beberapa dari mereka dimangsa gagak itu. Salah satu dari mereka mencoba menghalau dengan semburan api, tetapi dia diserang gagak-gagak itu dengan semburan api yang masih menyala dan berputar. Saat semburan api mengarah ke Carlos datang, Alice menahan semburan api itu dengan kekuatan pikirannya mengontrol api membakar gagak itu. Karena menggunakan kekuatan yang berlebihan, Alice terjatuh di pelukan Carlos. Dan kembali White Queen mendeteksi kekuatan Alice, melaporkannya kepada Dr. Isaac. Datang perwakilan dari Umbrella, saya beri nama saja Tony.
Tony mengkritik dari tindakan dari dokter yang menyalahi prosedur dari pihak Umbrella. Terbangun Alice di sampingnya telah ada Kimart yang menunggunya. Di luar ruangan rombongan sedang melakukan prosesi pemakaman. Terjadi perbincangan antara Alice dan Carlos. Alice mengatakan bahwa dirinya tidak bisa lama-lama bersama mereka karena pihak Umbrella mencari dirinya. Dari atas langit terlihat satelit milik Umbrella sedang mengawasi Alice. Dr. Isaac melakukan pertemuan dengan Wesker. Dr. Isaac melaporkan keberadaan Alice dan mengizinkannya untuk menangkapnya. Tetapi dia belum yakin Alice yang dilihatnya adalah Alice yang asli. Wesker tidak mengizinkan Dr. Isaac menangkap Alice kalau itu belum 100% Alice yang sebenarnya. Dikarenakan tidak mendapatkan izin, Dr. Isaac mengubah suara dari Wesker untuk mengizinkan dirinya menangkap Alice. Dengan perintah palsu itu, Dr. Isaac bersama pasukan berangkat untuk menangkap Alice. Alice bersama rombongan menuju kota untuk mencari perbekalan, yang dimana kota sudah terbengkalai tertutup oleh pasir dan kosong tak ada tanda kehidupan. Saat mencari perbekalan, Alice menemukan kotak peti kemas. Segera Alice memerintahkan menjauhi peti kemas itu. Peti kemas terbuka, ternyata di dalamnya banyak zombie yang sudah dimodifikasi oleh Dr. Isaac. Tidak ada lain, mereka harus melawan zombie itu untuk bertahan hidup. Di tempat Dr. Isaac memantau apa yang dilakukan Alice dan memerintahkan untuk mematikan Alice dengan satelit. Terlihat Alice mencoba melawan dari kendali satelit saat mendengar teriakan dari Claire. Dalam keadaan chaos, LJ berubah menjadi zombie diakibatkan gigitannya, mencoba menyerang Kimart dan Carlos. Dengan serangan LJ, Carlos tergigit tangannya dan Carlos melumpuhkan LJ dengan senjatanya. Dengan kekuatan pikiran, Alice merusak komponen dari satelit milik Umbrella yang membuat Alice tersadar. Alice berlari mendekati posisi Dr. Isaac. Dr. Isaac memerintahkan untuk mengontrol Alice kembali, tetapi satelit tak berpengaruh lagi pada Alice. Dr. Isaac lari dari kejaran Alice. Saat menaiki helikopter, Dr. Isaac tergigit oleh zombie. Segera helikopter lepas landas. Sampai di markas, Tony mengecek keadaan Dr. Isaac yang dimana Dr. Isaac sedang menyuntikkan serum kepada tubuhnya. Tony terheran dengan apa yang dilakukan Dr. Isaac menyuntikkan serum begitu banyak pada tubuhnya. Karena tindakan Dr. Isaac yang menyalahi aturan dari pihak Umbrella, Tony memecat Dr. Isaac di bawah perintah Umbrella. Tony mengambil senjatanya dan menembak Dr. Isaac. Saat Tony mengira Dr. Isaac telah tewas, Dr. Isaac bangun dan menyerang Tony dengan tentakelnya, begitu pula dengan penjaga. Dari jauh, Claire, Alice, dan Carlos memantau markas Dr. Isaac. Carlos merasakan gejala yang diakibatkan gigitan dari LJ. Carlos merencanakan sesuatu untuk masuk ke dalam markas, mengambil helikopter untuk menuju Alaska, persisnya di Arkadia, dengan mengorbankan dirinya karena tidak ada harapan untuk Carlos dikarenakan infeksi virus. Rencana dijalankan dengan truk besar serta membawa bom. Carlos mencoba menembus kerumunan zombie. Dikarenakan begitu banyaknya zombie, truk Carlos terguling.
Dengan segera Carlos menyalakan bom dan menikmati sebatang rokok. Tak lama bom pun meledak. Akhirnya mereka dapat menembus kerumunan zombie dan menaiki helikopter menuju Alaska. Saat Alice mendekati gubuk itu, Alice melihat jasad kloningan dirinya yang banyak dibuang begitu saja. Alice masuk gubuk itu. Lantai gubuk terbuka, segera Alice masuk ke dalam markas. Saat menelusuri markas, Alice dikagetkan dengan White Queen yang berbentuk hologram. White Queen mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi di dalam markas dan apa yang membuat kekacauan di dalam markas. Masalah terjadi diakibatkan Dr. Isaac yang sudah bermutasi dan White Queen tak dapat menahan lebih lama lagi Dr. Isaac. Alice masuk ke sebuah ruangan dengan petunjuk dari White Queen untuk mencari Dr. Isaac. Alice menemukan kloningan dirinya di dalam rahim buatan. Datang Dr. Isaac menyerang Alice dan mengakibatkan rahim buatan hancur. Alice membalas dengan lemparan senjatanya. Masuk Alice di ruangan seperti mansion yang pernah dia tempati di The Hive. Dari belakang Dr. Isaac menyerang, terlihat kemampuan tubuh dari Dr. Isaac yang dapat menyembuhkan diri dengan cepat. Dengan tentakelnya Dr. Isaac menyerang Alice. Alice mencoba meraih senjatanya. Saat Alice meraih senjatanya, Alice menebas tentakel Dr. Isaac. Dr. Isaac dengan tentakelnya mencoba menyerang kembali Alice. Alice dengan kekuatan pikirannya menahan serangan dan menyerangnya hingga Dr. Isaac terlempar menghantam tembok. Dr. Isaac membalas Alice dengan aumanya. Alice terlempar di ruangan laser. Di ruangan lain, kloningannya terbangun dari pingsannya. Saat Alice terdesak dengan serangan Dr. Isaac, datang laser menghampiri mereka. Laser itu menembus tubuh Dr. Isaac. Saat laser mendekati Alice, laser terhenti. Ternyata di ruangan lain, kloningan Alice menyelamatkannya. Di bawah kota Tokyo, Jepang, di tempat markas Wesker melakukan pertemuan, datang Alice dengan hologram menginterupsi mereka dan mengancam akan melakukan serangan ke markas mereka. Akhir film, Alice melihat ke sebuah ruangan yang di mana ruangan itu banyak kloningan dari Alice. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga terhibur dari alur cerita film yang saya suguhkan. Untuk support channel ini silahkan subscribe agar channel ini berkembang dan memberi semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Sampaikan kritik atau saran di kolom komentar agar channel ini semakin baik ke depannya. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Total enemy number.